Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah selalu kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yang dengan iman dan takwa tersebutlah insyaallah mudah-mudahan kita bisa selamat dari fitnah dunia, dari segala tipu daya dunia, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dan kita ingin supaya amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang baik sadar atau tanpa kita sadari, kita melakukan amal-amal tertentu yang justru bisa menghapuskan amal-amal kebaikan. Maka disinilah pentingnya kita perlu untuk mewaspadai. Di antara sekian banyak amal yang bisa menghapus adalah jebakan riya dan ujub. Mari kita berusaha bersama-sama waspada dan berhati-hati dari penyakit hati, di antaranya yang kita sebutkan pada kesempatan ini riya dan ujub, ya. Dimana kalau kita lihat bahwasanya setan ini selalu berusaha, ya, tidak henti-hentinya selalu berusaha menjadikan amalan anak Adam ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara jitu setan adalah menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya dan ujub. Iblis dalam hal ini pernah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala yang diabadikan di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yang sebagian ahli tafsir mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin adalah wala tajidu aktsarahum mu'minin. Banyak di antara mereka yang tidak beriman. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan dalam salah satu tafsirnya bahwa yang dimaksud bahwasanya iblis mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah depan adalah manusia senantiasa diingatkan, ya, berorientasi kepada duniawinya. Terus orientasinya adalah materi dan dunia. Sedangkan yang dimaksud wa min khalfihim, iblis mendatangi manusia dari belakangnya adalah manusia dijadikan lupa terhadap akhiratnya. Dia ingat dunia terus, berada di pelupuk matanya, sedangkan akhirat dia lupakan. Yang dimaksud wa an aimanihim, iblis mendatangi dari arah kanan adalah iblis selalu mengingatkan kepada manusia dengan amal-amal baiknya, sehingga dia berbangga, dia merasa cukup, dia merasa
sudah memiliki investasi kebaikan yang sangat banyak. Wa ansyama ilihim, iblis mendatangi dari arah kiri, artinya iblis selalu menggoda manusia dengan berbagai macam jenis dosa dan kemaksiatan. Jadi 4 penjuru itulah didatangi oleh iblis menggoda manusia. Ada 2 arah yang tidak ditembus oleh iblis, yaitu arah atas dan arah bawah. Sehingga arah atas inilah kesempatan kita untuk menengadahkan kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya selalu mendapatkan perlindungan darinya. Dan arah bawah adalah kesempatan kita untuk bersujud. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, bersujud di atas bumi ini, kita memohon untuk selalu mendapatkan ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi setan selalu berusaha untuk menjerumuskan dan menggoda kita, khususnya dalam tema kita ini adalah 2 penyakit riya dan ujub ini. Maka marilah selalu kita berusaha untuk waspada terhadap riya, yang ini adalah disebut syirik kecil. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang syirik kecil itu apa, beliau menjawab itulah riya. Yang digambarkan syirik yang kecil ini adalah seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah gelapnya malam yang hitam pekat, yang gelap gulita. Artinya susah sekali untuk mengetahuinya. Oleh karena itulah mari kita selalu terus waspada terhadap syirik kecil yang disebut ini adalah riya ini. Nah, perlu untuk kita ketahui apa kaitannya antara riya dan ujub ini. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz 10 halaman 277, wa katsiran ma yaqrinun nasu baina riya'i wal ujbi. Seringkali orang menghubungkan, mengkaitkan antara riya dan ujub ini. Farya'u min babil isyrak bil khalqi. Padahal yang disebut riya itu adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk. Jadi riya itu adalah menyekutukan Allah, membuat tandingan Allah dengan makhluk. Wal ujbu min babil isyrak bin nafsi. Sementara ujub, bangga diri, itu adalah perbuatan syirik kepada Allah dibandingkan karena bin nafsi, yaitu dengan jiwa kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Jadi kalau riya itu adalah membuat tandingan Allah dalam hal kaitannya dengan makhluk, tandingan kita adalah menyamakan Allah dengan makhluk karena kita ada tendensi dalam beramal ibadah itu ingin dilihat, ingin mendapat pujian dari makhluk. Sementara ujub itu adalah syirik kepada Allah dengan membuat tandingan jiwa kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri. Wa hadza halul mustakbir, dan ini adalah kondisi orang yang sombong. Fal mura'i la yuhaqiqu qawlahu iyyaka na'budu. Orang yang riya itu tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu. Jadi harusnya kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi orang yang riya itu ada tendensi tadi, seolah-olah beribadahnya di samping kepada Allah juga untuk mendapatkan imbalan pujian dari makhluk. Wal mu'jabu la yuhaqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan orang yang ujub, yang bangga diri, itu tidak merealisasikan firman Allah,
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, kami bersandar. Jadi seolah-olah orang yang mukjab, orang yang takjub dengan dirinya sendiri, yang bangga diri itu, iktimatnya ataupun berpegang dan minta pertolongan ataupun bersandarnya bukan murni kepada Allah, tapi dia menyandarkan kepada dirinya. Keberhasilannya disandarkan kepada dirinya. Kesuksesannya, sanggupnya dia beribadah, walaupun sesulit apapun disandarkan kepada kemampuannya. Jadi isti'anahnya bukan murni kepada Allah, tapi juga kepada dirinya. Faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'budu kharaja 'anir riya. Maka barang siapa yang merealisasikan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, ia akan keluar lepas dari riya. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in kharaja 'anil i'jab. Barang siapa yang dia merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in, maka ia akan keluar terlepas dari ujub. Masya Allah ya, inilah luar biasa hikmah yang kita bisa dapatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaitan antara riya dan ujub yang masing-masing sama-sama berbahayanya ya. Sehingga muridnya Ibnu Qayyim membuat buku Madarijus Salikin ya. Jadi sebuah buku yang terdiri dari 3 jilid ini memiliki makna yang sangat mendalam ya. Jadi buku ini direfleksikan dari ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Jadi seperti itulah seorang ulama besar ya, satu ayat saja bisa menjadi buku. Masya Allah. Ada satu hadis yang menjadi pengingat tentang bahaya ujub ya. Salatsu muhlikat. Ada 3 hal yang dapat membinasakan diri seseorang. Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati, sifat bakhil. Sifat bakhil yang ditaati, yang dituruti. Wahawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri ya, bangga diri, bangga terhadap kemampuannya, ujub kepada dirinya sendiri. Seperti Sahih riwayat Baihaqi dan juga para ulama yang lainnya. Ibnu Qayyim menukil dari perkataan seorang salaf, sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan sebuah dosa, dan dengan dosa tersebut menyebabkan ia masuk surga. Seorang hamba benar-benar melakukan sebuah kebaikan yang menyebabkannya masuk neraka. Ia melakukan dosa, dan dia senantiasa meletakkan dosa yang ia lakukan tersebut di hadapan kedua matanya, senantiasa merasa takut, khawatir, senantiasa menangis dan menyesal, senantiasa malu kepada Robnya, menundukkan kepalanya di hadapan Robnya dengan hati yang luluh. Kebalikannya, seorang hamba benar-benar melakukan kebaikan yang menjadikannya senantiasa merasa telah berbuat baik kepada Robnya dan menjadi takabur dengan kebaikan tersebut, memandang tinggi dirinya dan ujub terhadap dirinya, serta membanggakannya dan berkata, aku telah beramal ini, aku telah berbuat itu, maka hal itu mewariskan sifat ujub dan kibr atau takabur pada dirinya, serta sifat bangga dan sombong yang merupakan sebab kebinasaannya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Masya Allah ya, hikmah yang luar biasa yang diberikan ya, nasihat kepada kita semuanya ya. Para aktivis dakwah kadang-kadang sudah merasa banyak jasanya, sudah membuka pengajian sana, pengajian sini, sudah merintis dakwah di sana, di sini, sudah melakukan amal kebaikan di sana, di sini, sehingga ya naudzubillah ya,
Seolah-olah dia seperti hamba yang kedua ini, sudah banyak kebaikannya dan tanpa dia sadari ada sifat-sifat ujub bahkan takabur dalam dirinya. Atau barangkali karena dibarengi dengan riya, sebagaimana dalam hadis Sahih riwayat Muslim yang cukup panjang yang menceritakan keadaan manusia di akhirat ketika diadili nanti. Ada yang pertama orang yang mati syahid, tapi karena dia ingin disebut sebagai pahlawan, maka amalannya tertolak, hilang. Orang ini diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah seorang alim, seorang qari. Ketika dia ditanya, maka dia mengaku telah mengamalkan ilmunya, telah membaca Quran lillahi ta'ala, tetapi Allah Maha tahu. Kadzabta, kamu berbohong, kamu lakukan itu supaya mendapatkan predikat alim, predikat qari, dan kamu telah mendapatkan pujian. Maka nasibnya sama, orang ini diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah seorang yang punya harta banyak, dia mengaku telah menginfakkan, mensedekahkan semuanya fisabilillah, tapi ternyata dia ingin mendapatkan predikat sebagai jawad, seorang yang dermawan, dan mereka telah memberikan pujian itu. Maka amalannya pun juga tertolak, dan dia diseret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Tiga orang ini adalah merepresentasikan tiga profesi yang terbaik yang dilakukan oleh manusia. Dan bisa kita kiaskan ke yang lainnya. Kalau profesi yang terbaik saja seperti itu, amal yang luar biasa seperti itu, ketika ada tendensi riya, maka menjadi tertolak, apalagi amal-amal yang lain. Maka mari kita waspada, selalu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagian orang, dalam tanda kutip kreatif ya, dalam melakukan riya dan ujub, yaitu sesuatu yang sangat halus terselubung. Di antara contohnya tersebut, ini ada 8 contoh kalimat yang barangkali tanpa kita sadari ada unsur-unsur riya dan ujub dalam diri kita. Pertama, seseorang menceritakan keburukan orang lain, seperti pelitnya orang lain, atau malas sholat malamnya, tidak rajin menuntut ilmu, dengan maksud agar para pendengar paham bahwasanya ia tidaklah demikian. Ia adalah seorang yang dermawan, rajin sholat malam, dan rajin menuntut ilmu. Jadi secara tersirat ia ingin para pendengar mengetahui akan amal ibadahnya. Maka model yang pertama ini adalah model riya terselubung yang terburuk. Ada unsur ujubnya di sana, di mana ia telah terjerumus dalam 2 dosa, yaitu menggibahi saudaranya dan juga ada unsur riyaknya, dan keduanya merupakan dosa besar. Selain itu, ia telah menjadikan saudaranya yang ia gibahi menjadi korban demi memamerkan amalan solehnya. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari ya mungkin ada unsur-unsur, kalau unsur untuk menilai atau barangkali ada perbaikan bisa dimaklumi karena ghibah kan ada dispensasinya. Tetapi kalau memang yang terbersih dalam dirinya, saya tidak seburuk orang tersebut, ya dalam hatinya tidak disampaikan, nah, maka di sini dia termasuk memiliki atau melakukan sesuatu yang sifatnya riya dan ujub secara terselubung ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, seseorang menceritakan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, akan tetapi dengan maksud agar para pendengar paham bahwa ia adalah seorang yang soleh. Karenanya ia berhak untuk dimuliakan oleh Allah dengan memberikan banyak karunia kepadanya. Insya Allah ya. Kadang-kadang kita susah membedakan. Di satu sisi kita diperintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Allah, hendaklah kamu bertahadduts, tasyakkur, menyampaikan nikmat, berbagi kepada orang lain. Tapi kadang-kadang pada saat kita menceritakan
pada saat kita mengekspresikan nikmat yang kita dapatkan, apakah terkait dengan keluarga kita, keberhasilan pendidikan anak-anak kita, kesuksesan bisnis kita, kesuksesan pendidik apa yang lain-lainnya ya, nikmat yang sangat banyak, pada saat kita ceritakan tanpa kita sadari ada unsur-unsur riya dan takjub dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik ya, Masya Allah ya. Ini yang perlu untuk kita waspadai bersama. Yang ketiga, memuji gurunya dengan pujian setinggi langit agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Karena ia adalah murid sang guru yang ia puji setinggi langit tersebut. Jadi semacam karambol ya. Kita nendang atau kita eh, menuju sasaran ini, tapi sasaran sebagai sasaran antara saja. Pada hakikatnya ia sedang berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Bahkan terkadang ia memuji secara langsung tanpa ia sadari. Seperti yang mengatakan Syekh Fulan, Ustadz Fulan luar biasa ilmunya ya. Sangat tinggi ilmunya, mengalahkan Syekh-Syekh, Ustadz-Ustadz yang lain. Alhamdulillah, saya telah menimba ilmunya tersebut selama sekian tahun, Masya Allah ya. Jadi inilah hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Kita memuji pada Syekh atau Syekh Fulan tertentu yang ada kaitannya dengan kita. Mungkin kita sebagai muridnya, atau mungkin kita sebagai temannya, atau barangkali dalam hal ini adalah alma mater kita ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengklaim, menyampaikan tentang alma mater kita supaya kita ikut terseret, terupgrade oleh kemuliaan citra baik yang dimiliki oleh alma mater kita itu. Nah, jadi inilah hal-hal yang ya tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari itu akan menjadikan kesan riya dan juga ada ujubnya yang naudzubillah ya, itu ya bisa jadi adalah bisa menghapuskan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Berikutnya, yang keempat adalah merendahkan diri, tapi dalam rangka untuk riya, agar dipuji bahwasanya ia adalah seorang yang low profile. Inilah yang disebut dengan merendahkan diri demi meninggikan mutu. Ya. Jadi seolah-olah dia tawadhu, tetapi tidak pada tempatnya. Nah, ya ini kan juga agak dilematis juga ya. Di satu sisi memang kita dianjurkan untuk tawadhu, tapi di sisi yang lain kadang-kadang dalam hatinya itu ada perasaan-perasaan bahwasanya saya tidak seperti ini ya. Kan bahasanya di sini merendahkan diri ya. Kalau tawadhu kan rendah hati. Jadi beda. Kalau rendah diri itu menghinakan dirinya yang tidak pada tempatnya. Kalau rendah hati itu adalah persoalan yang kaitannya dengan kondisi hati kita. Boleh jadi orang yang mohon maaf ya, naik mobil mewah itu hatinya lebih tawadhu daripada yang mohon maaf jalan kaki atau naik sepeda ontel misalnya. Karena yang namanya penyakit ujub atau takabur ini kan persoalan hati, bukan persoalan performa. Ketika Nabi ditanya, bahwa ada seseorang yang memakai baju bagus, sandal bagus, itu bagaimana hukumnya? Maka Nabi menjawab, Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya takabur, sombong itu adalah merendahkan orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, itu kan masalah hati ya, persoalan yang kaitannya dengan hati. Maka di sini harus kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kelima adalah menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah. Seperti banyaknya orang yang menghadiri pengajian, atau banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dan sadar, akan tetapi dengan niat untuk menunjukkan bahwasanya keberhasilannya tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah. Nah, misalnya dengan cerita dia followernya sekian juta, subscribernya sekian juta misalnya ya saat ini, ya itulah ya kadang-kadang
pada saat kita menceritakan itu tadi mungkin ada unsur tahadud bin nikmah, tetapi tanpa disadari justru itu akan memberikan ya kebanggaan ya dalam dirinya dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain untuk eksistensi dirinya, untuk aktualisasi dirinya. Yang keenam, ia menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menyelisihinya mendapatkan musibah. Ia ingin menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang wali Allah yang barang siapa mengganggunya akan disiksa atau diazab oleh Allah. Ini bentuk tazkiyah ya, merekomendasi diri sendiri yang terselubung ya. Allah ingatkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Janganlah kalian merasa dirinya paling bersih, paling suci. Allah yang Maha tahu siapa orang yang paling bertakwa itu. Jadi jangan sampai ada kesan-kesan seperti ini, kan kita nggak tahu. Orang lain mungkin kena musibah karena dosanya sendiri atau karena kecelakaan tertentu ya. Jangan sampai mengklaim bahwasanya orang-orang yang memusuhi, yang berselisih dengan kita itu justru karena menganggap kesolihan kita. Kalau kesan itu dari pihak ketiga barangkali bisa dimaklumi ya, misalnya ada tokoh tertentu bermubahalah dengan oknum ya, kemudian oknum ini akhirnya mati dan kena musibah, kena azab misalnya, kemudian pihak ketiga memberikan komentar itu ya barangkali masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang mengklaim itu adalah pihak kita sendiri yang pelaku, maka itu ya bisa dikhawatirkan masuk kepada poin yang keenam ini ya. Berikutnya yang ketujuh, ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau ustadz, seakan-akan bahwa dengan dekatnya dia dengan para ustadz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi para ustadz. Padahal kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari dekatnya seorang terhadap ustadz atau syekh atau tokoh tertentu ya, akan tetapi dari ketakwaan. Nah, ternyata kedekatan terhadap ustadz juga bisa menjadi ajang pamer dan persaingan ya. Masya Allah, era medsos sekarang ini ya, ada tokoh tertentu yang menjadi figur ya, kemudian datang di tempat kita, di masjid kita minta waktu sebentar saja, selfie 1-2 detik saja, kemudian diupload, memberikan kesan seolah-olah kita dekat dengan tokoh ini. Padahal ketemunya secara langsung hanya 1-2 detik saja itu. Kita nggak kenalan, nggak ngobrol, nggak diskusi, tapi dengan foto selfie itu memberikan kesan kepada orang lain, kita dekat dengan tokoh itu, dekat dengan ulama tertentu. Masya Allah ya, inilah hal-hal yang perlu untuk kita waspadai bersama. Yang terakhir, yang kedelapan ya, seseorang yang berpoligami, lalu ia memamerkan, menunjukkan poligaminya tersebut. Nah, jika ia berkenalan dengan orang lain, serta ia sebutkan bahwasanya istrinya ada 2, atau 3, atau 4 ya, ia berdalih ingin mensyiarkan sunnah, akan tetapi ternyata dalam hatinya ingin pamer. Poligami merupakan ibadah, maka memamerkan ibadah juga termasuk dalam bentuk riya ya. Ya ini tadi ya, ini juga serba dilematis ya. Dan ini kan harus kita jaga lah ya, perasaan para wanita umahat ya, ibu-ibu. Walaupun kita sudah mampu untuk melakukan yang kedua, 3, atau 4, tetapi kadang-kadang tidak pada tempatnya kita publikasikan secara masif ya, yang itu ya itu tadi kita nggak bisa mengontrol suasana hati kita seperti apa ya. Allahu a'lam bishawab. Ini sebagian bentuk riya dan ujub yang terselubung. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Tidak perlu kita menuduh orang terjerumus dalam riya dan ujub. Akan tetapi tujuan kita adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Hanya kepada Allah tempat meminta hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.